Ini sekalian Jakarta. Jam 11 sekarang? Jam 11 kan? Itu workshopnya. Iya, tapi memang harus mengikuti jadwal yang ada di sini. Jadi nanti paling dekat kita ada di jam 1. Oh, jam 1 baru ada. Bukan jam 12. Tadi jam 11 sudah ada mau ikut, tapi sudah lewat beberapa menit. Mungkin kita sesekali ada di jam 1. Oh, jam 1. Bagus di situ. Ngambil voucher yang buat belanja aja ya. Daripada buat makan semua. Cakep ini. Lucu dah. Tuh museum tuh, lihat museum dulu kita. Terakhir belum bisa. Pade keluarga. Itu ready. Riba. Jam 11 kok udah. Bayar lagi. Ya. Mau mengikuti tur museum, Kak? Iya, boleh. Tur museumnya nanti dimulai di jam 12 dan nanti wajib dipandu dengan gate-nya, jadi nggak bisa jalan secara mandiri. Untuk satu orangnya bisa dipotongkan dari saldo voucher sebesar 38.500. 38. Ya udah. Iya, masih ada vouchernya mungkin? Ada. Sih. Tapi jam 12 itu. Iya, setengah jam lagi. Jika berkenan nanti kita reservasi dulu. Karena per sesi kami batasi maksimal 18 orang. Dekat-dekat bunga. Nah, bawah turun. Kepennya turun. Nah. Tunggu. Pade mau gendong aku lagi? Iya, sini cepat. Hore. Ore, suami istri. Adik kakak ini. Bocor. Aku bocor. Bocil loh. Op. Udah segitu aja. Kakinya juga nggak boleh nyatu. Iyalah. Jangan jalan terus. Akunya jadi kemaju terus. Yuk ke depan. Nah, Jam 11.32. jam 11.30. Jam 11.34. Jam 11.3. Buat belajar. Kita ke toko. Oh, makan dulu, Pak. Mau jam 12. Makan dulu. Mau makan? Aku masih kenyang sih. Ya udah pesan dulu. Kevin, makan dulu Kevin. Makan dulu. Udah. Nanti jam 12 pas pada mau masuk, ya itu ya. Sini menunya. Paling ujung. Sebelah sini. Ibu situ. Ayah, sini. Foto di area pertama, silakan boleh bersiap masuk ke area
aroma minyaknya. Silakan. Nah, di sini ada beberapa aroma, bisa dihirup aromanya satu persatu. Nama aromanya sesuai keterangan, sesuai deskripsi yang ada di bagian bawah. Situ, masuk. Masuk ke dalam. Boleh. Oke, kalau sudah dicoba semua aromanya, kita lanjut lagi ke ruangan kita. Kemudian bagian kayu, di situ ada kayu manis. Kalau kayu manis ya dimanfaatkan bagian kulit kayunya yang biasanya untuk rempah-rempah. Terus daun kayu putih cajubut. Pakai minyak kayu putih ya, Bu, teman-teman. Minyak kayu putih termasuk minyak ajiri, termasuk essential oil. Terus yang di sebelah sana bunga ada lavender, buah yang dimanfaatkan jenis citrus, jenis jeruk-jerukan ya, lemon, lime. Kemudian ada juga yang diambil dari bagian getah. Contohnya seperti pinus dan juga kemenyan. Nanti disadap getahnya. Lalu untuk pengertian dari minyak aciri essential oil yang di sebelah sini. Jadi minyak aciri itu bahasa Indonesia dari essential oil yang merupakan minyak yang mudah terbang, mudah menguap, cepat hilang di udara. Bahasa Jawanya gampang ngabar. Punya aroma yang khas dari tanaman yang diolah melalui proses penyulingan dan juga proses cold press. Jenis minyak aciri ada banyak. Di sini nama-nama essential oil minyak aciri yang biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini fun fact-nya nih seputar essential oil minyak aciri. Ada gaharu di sebelah sana yang ujung kanan atas. Gaharu itu adalah pohon penghasil minyak aciri termahal di dunia. Harga minyak gaharu bisa tembus 1,3 miliar per kilo. Nanti yang diambil itu bagian getah, dan getah pohonnya baru keluar ketika pohonnya terserang virus atau penyakit. Ya, pantesan mahal. Dan selain karena harus diserang virus, pohonnya itu juga tanaman langka, dilindungi di Indonesia. Paling banyak di Indonesia di Kalimantan dan juga Papua. Terus bawahnya gaharu ada rosemary. Rosemary yang familiar untuk bumbu masakan, bumbu steak ya. Rosemary ini ternyata aromanya dapat membantu fungsi otak untuk menstimulasi, meningkatkan fokus dan juga daya ingat. Nih yang sering lupa, susah fokus, sering-sering hirup aroma rosemary. Lalu yang di sebelah sini ada 4 ton mawar segar. Itu adalah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 kg minyak mawar. Ini benar-benar banyak bahan bakunya. Terus yang bagian bawahnya ada 10 nama minyak aciri yang paling banyak diminati. Ada bergamot, cengkeh, kayu putih, kemenyan, lavender, lemon, oregano, peppermint, rosemary, dan juga tea tree. Dan untuk daya simpan minyak aciri mulai dari 2 sampai 15 tahun. Beda-beda tiap jenis, beda-beda juga tergantung cara penyimpanan. Kalau penyimpanannya nggak benar, diletakkan dalam wadah yang bening, ditaruh di tempat yang panas, nanti dia akan cepat rusak, cepat menguap juga. Kemudian yang tengah nih ada Blue Lotus. Blue Lotus merupakan parfum favoritnya Cleopatra. Jadi Cleopatra sudah sering pakai parfum. Minyak wangi favoritnya dari Blue Lotus yang ada di aliran Sungai Nil. Dan Blue Lotus termasuk salah satu minyak aciri terlangka di dunia. Itu ada Blue Lotus, ada gardenia, kaca piring, ceplok piring. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Kita masuk ke bagian sejarahnya minyak aciri. Dari masa-masa penggunaan minyak aciri itu terus berkembang. Beda-beda setiap peradaban. Yang pertama ada peradaban Mesopotamia, atau yang sekarang kawasannya dikenal dengan daerah Iran. Nah, sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, di Mesopotamia minyak aciri sudah dimanfaatkan untuk membuat parfum, untuk minyak wangi. Selain untuk membuat parfum, minyak aciri juga dibuat jadi sabun. Sabunnya terbuat dari lemak hewan, abu gosok, dan tanaman aciri. Minyak
atsiri yang kemudian dipres. Makanya kita kenal sabun batang. Nah, untuk sabun di sini belum dimanfaatkan untuk mandi, tapi digunakan untuk membasuh luka terbuka. Karena tanaman atsiri, minyak atsiri itu mengandung antiseptik, jadi luka yang terbuka tidak akan infeksi. Nah, selain peradaban Mesopotamia, minyak atsiri juga masuk ke peradaban Mesir kuno. Kalau di sini, essential oil minyak atsiri penting perannya dalam proses mumifikasi, pembalasaman jenazah, biar jasadnya utuh nggak jamuran. Nah, selain digunakan untuk mumifikasi, juga dibuat jadi kosmetik. Nah, di sini saya punya contohnya, salah satunya ada susinum. Susinum itu adalah solid perfume, parfum padat. Aromanya dari bunga lili, kayu manis, myrrh, dan frankincense. Kalau mau coba silahkan bisa dicolek, dioles di kulit. Kayak body lotion ya? Ya, kayak lotion segelas. Boleh. Bunga lili, kayu manis, myrrh, dan frankincense. Silahkan dioles di kulit dulu biar aromanya lebih enak. Kembang setaman dan solid. Nah, dulu susinum itu base-nya adalah lemak hewan. Lemak hewan itu padat, tidak bisa dioles di atas kulit. Jadi dulu pengaplikasian dari susinum ditaruhnya di atas kepala. Ditaruh di atas kepala, aktivitas panas-panasan lemaknya leleh, tubuhnya jadi wangi semua. Terus lanjut lagi, di sini ada peradaban China, Tiongkok. Tanaman-tanaman atsiri dikeringkan, dijadikan simplicia untuk obat-obatan herbal. Ini ada beberapa contoh kecilnya. Sebenarnya ada lebih dari 20.000 jenis tanaman yang digunakan untuk pengobatan. Kemudian yang di sebelah sini ada peradaban India. Di peradaban India, minyak atsiri juga masih sama untuk pengobatan, tapi kalau di sini bedanya untuk pengobatan holistik. Pengobatan secara keseluruhan, jiwa, raga, dan pikiran. Pengaplikasiannya digunakan untuk pijat, untuk spa, yang suka pijat, spa, massage. Habis itu digunakan untuk meditasi dan juga untuk yoga. Lalu ada juga peradaban Yunani Romawi kuno yang memanfaatkan essential oil untuk mandi beraroma. Mandi beraroma itu mandi berendam. Di dalam kolam bersama-sama berendamnya menggunakan essential oil yang dilarutkan ke dalam air. Yang mandi beraroma hanya kalangan kerajaan. Silahkan bisa dihirup, ditebak ini aroma minyak apa. Pasti familiar. Apa ya? Ini gabung. Kayak bacon. Habis ini ada ujian. Kira-kira apa ini? Serai, ada kayu putihnya. Kayak ada serainya. Ayo, apa kira-kira? Boleh. Ada minyak kayu putihnya, ada serainya. Ini adalah terpentin oil, minyak pinus. Yang biasanya buat, ya pinus, yang bergetarnya jadi minyak terpentin. Yang biasanya buat aroma karbol, bintol, detol. Bagusan familiar. Nah, ini mengandung antiseptik kan minyak pinus itu. Sekarang untuk bersih-bersih, kalau dulu untuk mandi. Ya, betul Bu, untuk campuran cat juga, benar. Berarti orang zaman dulu bau wipol. Kalau terpentin. Kan untuk antiseptik. Minyak cat, betul Bu, untuk minyak cat. Kemudian gondol-gondolnya juga untuk kosmetik. Terus lanjut lagi di sebelah sini ada patung Hippocrates, bapak pengobatan dunia. Yang dulu di Eropa ada wabah pes. Mungkin masih ingat wabah pes?
Nah, beliau ini menyuruh masyarakat Yunani untuk membakar tanaman-tanaman atsiri. Karena tanaman atsiri mengandung bakteri sida, jadi wabahnya bisa ditekan. Sistemnya itu disinfektan melalui udara menggunakan asap. Yang kemudian penemuan Hippocrates dikembangkan jadi teknologi yang namanya diffuser. Kan sama juga melalui udara, cuman bedanya kalau dulu asap dari tanaman yang dibakar, sekarang menggunakan uap air yang dicampur dengan essential oil. Terus lanjut lagi di sebelah sana ada peradaban Arab. Kalau di peradaban Arab ada 4 ahli kimia dari negeri Syam yang menemukan alkohol dari fermentasi gula ada Jamil Ibnu Hayyan. Jadi dari jadinya etanol ya. Kemudian Al-Kindi menulis buku tentang kimia dan parfum. Yang ketiga Al-Razi, beliau yang menggunakan alat aerobik alat penyulingan modern yang tentunya sudah sama seperti yang kita gunakan sekarang untuk memurnikan senyawa alkohol. Dan terakhir ada Ibnu Sina, Avicenna, dokter ilmuwan yang menemukan minyak mawar, mawarnya dari Damaskus, disuling. Hasil minyaknya kemudian dilarutkan ke dalam alkohol. Jadi produk akhir berupa parfum modern yang sudah sama seperti yang kita gunakan sekarang. Yang tinggal semprot, aromanya bisa nyebar kemana-mana, cepat meresap ke kulit. Setelah itu, parfum, aromaterapi berkembangnya di peradaban Prancis. Bahkan di Prancis ada bapak aromaterapi dunia, namanya René Maurice Ketepus, yang menemukan khasiat dari minyak atsiri, minyak-minyakan yang beraroma itu dapat mempercepat penyembuhan luka terbuka. Silahkan yang mau foto-foto bisa foto-foto dulu. Setelah ini kita pindah ke ruangan berikutnya. Dari peradaban Mesopotamia juga bisa. Oke, kalau sudah foto-fotonya kita pindah, kita turun ke sebelah ini. Ya, silakan. Nah, sekarang kita masuk ke area teknologi pengolahan dari yang digunakan. Tanamannya dikasih uap air. Sederhananya bisa dikukus atau direbus. Nanti uap yang keluar itu dikumpulkan semua di tampung, didinginkan. Nah, setelah pendinginan dikumpulkan nih minyak atsiri sama hidrosol, air sisa pengulingannya. Lalu yang kedua ada namanya proses cold press. Kalau cold press bahan bakunya hanya diperes tanpa bahan tambahan apapun. Dalam metode cold press bahan baku yang digunakan itu ada buah jeruk. Bagian buah jeruk untuk minyak hanya kulitnya saja. Daging buahnya dipisahkan karena tidak mengandung minyak sama sekali. Jadi kulitnya diambil, ada yang dikopek, ada juga yang diparut, nanti diperes sampai sarinya semua keluar, didinginkan. Nah, nanti lama-lama minyaknya naik ke permukaan. Lalu yang ketiga, ekstraksi. Sering dengar ya proses ekstraksi, ekstrak tanaman, ekstrak obat herbal. Nah, kalau ekstraksi minyak atsiri tanamannya dilarutkan menggunakan etanol, bisa menggunakan heksan. Hasil minyak yang keluar nanti akan dimurnikan menggunakan bantuan alkohol kembali. Dan untuk hasil minyak dari proses ekstraksi disebutnya jadi absolute oil. Essential oil hanya dari destilasi dan juga cold press. Walaupun ini sama-sama minyak atsiri tapi jadinya absolute oil, bukan lagi essential. Kemudian absolute oil juga dari proses enflorasi atau enflorage. Kalau enflorasi pakai lumak, pakai gajah untuk penyerapan aroma bunga. Bunga-bunganya tidak tahan panas seperti kaca piring, ceplok piring, itu nanti akan menggunakan metode ini. Lemak atasnya dikasih bunga, diganti bunganya setiap hari selama 4 sampai 6 minggu. Lemak yang wangi yang sudah menyerap aroma yang sudah jenuh disebut dengan nama pomade. Pomade yang dulu dari minyak. Ya, betul Bu. Kemudian pomade-nya akan dimurnikan juga menggunakan alkohol yang hasil akhirnya juga jadi absolute oil. Betul. Terus yang terakhir ada infusi.
masa masih dingin, minyak cem-ceman. Minyak cem-ceman. Tanamannya dicem, direndam, diinfus. Nah itu ngerendamnya bukan dalam air, tapi ke dalam minyak nabati. Minyak zaitun, minyak kelapa. Lamanya bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau nggak mau nunggu lama-lama bisa dipanaskan. Tapi pakai api yang paling kecil. Diaduk terus, tanamannya nggak boleh gosong sampai tanamannya kering. Habis itu disaring, minyak cem-cemannya bisa langsung digunakan. Minyak cem-ceman biasanya untuk hair oil, Iya. kalau nggak untuk pijat. Yang dari daun mangkokan itu ya. Betul Bu, daun mangkokan, pandan, kemudian mawar, melati, sama kenanga biasanya. Kemudian kita lanjut lagi di sebelah sini, isinya display botol laboratorium peninggalan pabrik Citronella. Ini alat-alat labnya, besar-besar sekali botolnya karena memang skalanya besar. Lalu yang di pojok ini ada alat separator. Separator fungsinya untuk memisahkan minyak dan air hasil penyulingan. Minyak dan hidrosol akan dipisahkan menggunakan alat ini. Tadi kan penyulingan kita kumpulkan uap, didinginkan, netes jadi cair kembali masuk ke dalam alat ini. Masa jenis minyak dan air itu berbeda. Jadi ada yang satu di atas, ada yang di bawah. Dan minyak tidak semuanya di atas air. Ada juga yang di bawahnya air kalau masa jenisnya lebih berat. Contohnya seperti minyak cengkeh. Kalau minyaknya ringan, untuk mengeluarkan minyak kita buka keran atas, keran bawah untuk hidrosol, air sisa penyulingan. Begitupun sebaliknya, kalau cengkeh berarti minyaknya yang di bawah, hidrosolnya yang di atas. Kemudian dalam alat ini bagian atasnya itu ada pipa, terus ada kacanya. Itu ada fungsinya untuk memantau apakah pendinginan uap itu optimal atau tidak. Kalau tidak optimal, kacanya itu nanti akan ada embunnya. Berarti alat pendinginan kondenser harus diatur ulang. Kalau pendinginan optimal, itu nanti akan bersih, tidak ada titik-titik uap. Oke, terus lanjut lagi. Ini prosesnya, pengolahan dari minyak atsiri setelah keluar berupa minyak atsiri atau ekstraknya tidak langsung dipasarkan. Sebelum dipasarkan harus masuk proses lanjutan dulu. Untuk pemurnian masih harus dimurnikan lagi, karena walaupun dia udah keluar minyak dan juga air tadi udah dipisahkan, pasti ada beberapa titik air yang masih ikut di dalam minyaknya. Jadi belum pure 100%. Harus dimurnikan kembali di sini. Selain dimurnikan, ada juga minyak atsiri yang dimodifikasi. Contoh, minyak pinus tadi yang di depan bisa dimodif jadi minyak kayu putih. Mirip kan aromanya sama minyak kayu putih, karena senyawa kimianya masih sama, masih mirip-mirip. Terus habis itu minyak cengkeh dijadikan minyak vanila. Karena vanila mahal sekali. Bahan baku vanila per kilo bisa 6-8 juta. Karena mahal, diganti pakai cengkeh. Kenapa pakai cengkeh? Karena senyawa kimianya juga masih mirip-mirip. Jadi modifikasinya masih gampang. Habis itu mawar pakainya palmarosa. Ya, palmarosa. Nanti saya tunjukkan di lantai 3 ada tanamannya. Kemudian hasil akhirnya dimanfaatkan untuk fragrance, pewangian ya, untuk perisa makanan minuman, dan dimanfaatkan di bidang farmasi. Untuk obat-obatan, skincare, body care masuknya di sini semua. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Yang di sebelah sini ada herbarium dari tanaman gaharu yang tadi paling mahal. Ini bentuk daunnya. Kemudian dia punya buah bulat-bulat kecil, warnanya orange kayak melinjo. Terus ini cendana sandalwood. Nah, kalau yang ini ada yang tahu tanaman apa? Dil? Satunya dil. Fennel, ada. Bahan bakunya minyak telur. Terus yang di sebelah sini nilam, patchouli. Terus yang pojok kanan bawah tanaman apa itu? Sini suruh, mirip dengan suruh itu lada atau merica. Lada dengan suruh itu satu keluarga, satu family. Jadi bentuk tanamannya masih mirip. Lalu ada juga vanila di sebelah sini. Nah, kalau vanila itu keluarganya anggrek. Kita lanjut, kita pindah lagi geser ke kiri. Di sebelah sini ada lukisan dari tanaman kering. Di Jepang namanya Oshibana.
Di Indonesia kita menyebutnya kolase, mozaik. Biasanya buat tugas zaman SD. Jadi biji-bijian seperti hijau, jagung, beras, ada juga yang bikin dari pisang, daun-daun dari sejak zaman dahulu sudah sering digunakan untuk pijat untuk mulut, untuk blonyohan, untuk dadah. Ini yang pijat namanya padadah, tukang pijat. Racikan yang digunakan padadah yang membuat namanya Vlitombo. Betul, dadah itu pijat. Nah, ini Vlitombo yang membuat ramuan obat, ramuan untuk pijatnya. Tanamannya ditumbuk menggunakan pipisan batu. Biasanya tanaman atsiri yang digunakan untuk pijat urut itu ada bawang merah, ada kencur, jahe. Biasanya buat anak-anak yang perutnya kembung. Nah, selain digunakan untuk pijat urut, minyak atsiri, tanaman atsiri ternyata juga sering untuk kegiatan upacara adat. Contohnya nih, bayi baru lahir dikasih bengling sama delingung. Ya, delingung bengling. Kemudian ada lulur goreng yang dari rempah-rempah, ratus, terus yang mantenan pakai bunga mawar, melati, kantil, itu semuanya atsiri. Jadi bunga-bunganya wangi, tanaman-tanaman rempah yang beraroma itu mengandung minyak semua. Ini kalau mau dicari ada di Candi Borobudur, lantai 1 di panel nomor 18 dan juga 19. Di tab yang kedua di situ ada dokumen MOU proyek Citronella. Kawasan pabrik ini dibangun tahun 63 sebagai perwujudan kerjasama ekonomi politik. Jadi pabrik Citronella, kemudian 63 dibangun, 67 pembangunannya selesai. Sayangnya tahun 65 di Indonesia ada gejolak politik. Jadi ahli dari Bulgaria harus balik ke negaranya sebelum kawasan ini selesai dibangun. Betul, Blok Timur. Terus yang di sebelah sini tahun 70 trial pertama kali. Penyulingan pertama kali, pemerintah Indonesia tidak lagi dengan Bulgaria tapi dengan pihak swasta, dengan PT Kresna Trading Company, dan hanya berjalan selama 1 tahun. Tidak lanjut karena dianggap tidak profit, akhirnya kawasannya kosong selama kurang lebih 15 tahun dan dilelang negara. Tahun 86, lelang dimenangkan oleh PT Intan Purnama Sejati. Ini dokumen serah terima dari pemerintah ke PT Intan. Dan untuk foto pabriknya seperti ini. Boleh kesini kan? Nggak apa-apa. Ini foto-foto kawasannya masih lengkap dengan alat produksi yang dari Bulgaria. Masih ingat mungkin ini gedung yang mana? Depan. Yes, betul. Lobby depan. Tempat dijelaskan flowchart. Kemudian merchandise shop. Toko souvenir. Dulunya tempat gendang di sana. Nanti kalau ke merchandise shop silahkan lantainya diperhatikan. Pasti ada lingkaran ditutup dengan kayu, bekas dandang penyulingan. Dandangnya dari atas tembus sampai bawah. Sekarang bawah jadi ruang kelas workshop. Ini dandang penyulingan, ketelnya, ini kondenser untuk mendinginkan uap. Terus tetesannya masuk ke dalam separator. Separator ini yang dekatnya toilet, yang area kayu. Lalu bangunan batu bata di bawah yang kita lihat di awal, mesinnya seperti ini. Tapi sekarang semua mesin, alat produksi, besi-besi, bahkan rel di depan museum sudah tidak ada, dijual sama PT Intan. Diambil semuanya karena PT Intan bangkrut 2010. Jadi dijual untuk menutupi biaya operasional. Setelah itu kosong lagi, terbengkalai lagi. 2015 Rumah Atsiri baru mengambil alih kawasan ini. 2018 dibuka untuk umum. Jadi ini sudah milik swasta bahkan sejak tahun 86. Sudah lepas dari pemerintah. Ini siapa, Pak? Namanya siapa? Ini ada jajaran BOD-nya, Kak. Salah satu foundernya ada Bapak Paulus Minarga. Terus yang di sebelah sini ada kopi yang blueprint.
desain bangunan pabrik dari tahun 63. Ada juga tahun 65. Kalau tahun 65 ini setelah ditinggalkan Bulgaria, di bawah PNPR Lepin Karya Jasa di Jogja pembuatannya. Yang lagi sama Bu Desi. Ini separator lagi dan ada map-map yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Banyak dokumen yang rusak karena mapnya memang hanya terbuat dari kertas dan juga dari kain linen. Mungkin tadi ada yang sudah jalan-jalan ke garden. Kalau sudah masuk ke garden, ketemu sama bapak-bapak di area penyulingan, itu yang sudah bekerja sejak zaman PT Intan. Sudah bekerja di sini kurang lebih 30 tahun. Asitinya yang kalming. Ini nama minyaknya. Kenapa dia bisa menenangkan? Karena ini reaksi dari senyawa kimia di dalam tubuh kita dengan minyak asirinya. Terus kalau lagi bad mood, pilih yang uplifting, yang atas tuh. Lagi capek-capek, bisa pilih yang restoring. Nah, selain roda aroma, kami juga breakdown emosi-emosi yang sering kita rasakan. Metil salisilat. Itu salam pas. Ini salnya nih. Iya kan? Salam pas kan metil salisilat. Kita lagi insecure. Ada nama-nama minyak yang digunakan untuk terapi untuk membantu kita meregulasi emosi, mengurangi insecure-nya, meredakan insecure-nya. Lagi marah, ada yang suka marah-marah di sini? Ibu, Bu, biar gak marah-marah lagi, suruh beli ini nih, Bu. Ada kamomil, ada geranium. Terus yang lainnya boleh dibuka-buka sendiri, silahkan. Sengit yang lagi sengit. Jadi tes aroma kalau mau dimainkan nanti keluar dari aroma sesuai dengan kebutuhan. Kalau di rumah punyanya essential oil yang masih pure, tidak boleh langsung dioleskan di atas kulit, karena sifat minyak atsiri itu iritan. Jadi bisa mengiritasi apalagi kalau kulitnya sensitif. Kalau di rumah punyanya essential oil yang pure, silahkan diencerkan menggunakan minyak nabati. Dengan takaran untuk orang dewasa maksimal 2-5%. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun, maksimal essential oilnya 0,5%. Jadi minyak gosoknya orang dewasa sama anak-anak berbeda ya, jangan disamakan. Kemudian kalau di rumah punyanya minyak gosok yang udah jadi, silakan bisa dipilih berdasarkan keluhannya. Beda-beda ya tiap keluhan aromanya. Sekarang kan minyak gosok juga aromanya bervariatif, nggak hanya peppermint, nggak hanya aroma serai. Ada yang aromanya lavender, ada yang aromanya citrus. Nah, kalau minyak atsiri essential oil bisa dikonsumsi asalkan bahan bakunya memang edible, dan sebaiknya sebelum mengkonsumsi sudah tahu dosis penggunaannya terlebih dahulu. Apalagi yang punya alergi dan juga comorbid, sebaiknya konsul dulu ke dokter. Jadi untuk makanan minuman di sini kami akan sarankan menggunakan tanaman langsung saja daripada sudah bentuk minyak. Kemudian beberapa minyak atsiri tidak bisa dikonsumsi ya, contohnya seperti eukaliptus, minyak kayu putih, minyak pinus itu non-edible. Jadi jangan dimasukkan ke dalam makanan ataupun minuman. Lalu ada juga minyak atsiri pada masa kehamilan. Dan terakhir untuk anak-anak ketika batuk, pilek, demam.
Pada balik Ronanya kayak Enggak, ini loh. Dulu tuh pabrik. Kak, sini kak, kak. Kak. Sama. Kak. Kak.